Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noni Irmawati dengan NIM 16014200083 dari Rambel 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen di lingkup pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, yaitu konsep manajemen terlebih dahulu. Secara klasik, yaitu ilmu dan seni bagaimana menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Untuk secara modern atau kontemporer, yang pertama yaitu pemikiran manajemen sistem ada yang terbuka, yaitu ada subsistem terbuka. Sistem terbuka itu misalnya di PAUD kita boleh tahu jumlah pendidik, jumlah siswa, atau bagaimana cara mengajar. Lalu ada sistem yang tertutup, misalnya seperti di TNI atau Polri, itu tidak semua kita bisa lihat atau amati, apalagi di medan pertempuran. Nah, untuk di sistem terbuka, manajemen sistem terbuka di lingkungan eksternal, yang pertama ada sistem, yaitu bagian dari input antara lain money, material atau sarana dan prasarana, lalu mesin atau di sini kurikulum, lalu ada methods, lalu market, yang ketujuh ada minute and or time, lalu yang terakhir ada information. Selanjutnya yaitu ada proses, yang pertama perencanaan, lalu pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Selanjutnya yaitu ada output, hasil antara outcome atau hasil akhir, lalu yang terakhir ada impact, yaitu manfaat dan dampak atau efeknya. Nah, selanjutnya yaitu di manajemen pendidikan itu ada 6. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum, lalu manajemen kesiswaan atau peserta didik, lalu manajemen sarana dan prasarana, lalu manajemen pendidik dan tenaga pendidik, lalu manajemen hubungan masyarakat, dan yang terakhir ada keuangan. Nah, yang pertama yaitu tadi manajemen pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan bermain yang disiapkan pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi dibagi dua, yaitu materi untuk usia lahir sampai 3 tahun yang terdiri dari pengenalan diri, pengenalan perasaan, pengenalan tentang orang lain, lalu pengenalan gerak, mengembangkan komunikasi, keterampilan berpikir. Lalu ada materi untuk usia 3 sampai 6 tahun, yaitu keaksaraan, matematika, pengetahuan alam, sosial, seni, teknologi, dan keterampilan proses. Bisa diterapkan dengan sentra atau area. Sentranya seperti misal balok, main peran, seni, musik, sentra persiapan, sentra agama. Nah, di manajemen pembelajaran juga terdapat penilaian atau asesmen, yaitu proses pengumpulan data atau dokumen belajar dan perkembangan anak, yang dilakukan melalui observasi, konferensi dengan guru, survei, wawancara dengan orang tua, hasil karya atau unjuk kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen keuangan, yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilakukan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama ada dari pemerintah, lalu orang tua, yang ketiga dari masyarakat, lalu dari alumni, lalu dari peserta kegiatan sendiri, yang terakhir dari kegiatan wirausaha sekolah. Yang selanjutnya yaitu manajemen pemasaran lembaga, yaitu proses sosial dan manajemen atau di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Lalu yang selanjutnya yaitu manajemen hubungan dan masyarakat lembaga. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk yang pertama
memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Lalu yang kedua, memperkukuh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Lalu tujuan manajemen hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat yang pertama, untuk mendapat umpan balik dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh lembaga. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan dukungan real dari masyarakat terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya ada manajemen kurikulum, yaitu substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Lalu ada manajemen personalia, yaitu bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi atau lembaga, yang mencakup merekrut, menempatkan, melatih, dan mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia. Lalu ada manajemen kesiswaan, yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien dengan tercapainya tujuan pendidikan yang telah disiapkan. Lalu yang terakhir ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pemeliharaan semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu ada monitoring, yaitu kegiatan pemantauan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, dan benefit yang diharapkan. Nah, seperti itu penjelasan dari saya mengenai manajemen di lingkup pendidikan anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.